bisa berkumpul di sini melakukan kajian subuh kita rutin setiap Sabtu untuk insya Allah bisa menambah ilmu kita, ilmu agama kita, sehingga kita bisa memahami dan mempraktikkannya lebih baik lagi dan insya Allah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam juga kita antarkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan kajian subuh kita, kajian subuh bersama Ustadz Abdul Ghaffar. Dan alhamdulillah juga pada pagi yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa langsung dari Jakarta. Via lewat salah. Jadi barangkali ada baiknya sesi insya Allah kita bagi dua, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari atau mungkin dari Indonesia yang bisa kita kita dengar di sini. Namun sesi pertama insya Allah tetap kita akan mulai dengan kuliah subuh kita bersama Cak Ghaffar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cak. Sungkan sebenarnya Ustaz tahu. Saya ngerti dia sungkan. Maksudnya dia Sama hampir Sunda. Malu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini, subuh ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga mendapatkan tamu istimewa, kata Bang Nil tadi, yang sangat istimewa, Al-Ustadz Abu Rabbani. Dan insya Allah kita akan banyak belajar dari beliau, insya Allah. Dan terima kasih Ustadz atas kesempatannya kami bisa belajar dari Ustadz. Dan sebenarnya saya ngeredek ini karena ada Ustadz. Kalau ada yang lebih alim, harusnya yang lebih alim yang Waalaikumsalam. Tapi terpaksa Ustadz. Terpaksa karena ikhlas ya. Kita akan melanjutkan kajian kita. 2 minggu yang lalu saya diprotes karena terlalu banyak kajian fikihnya, sehingga kita sedikit tidak melupakan sebenarnya. Kita kemarin juga membahas tentang tafsir kita melanjutkan. Karena itu mungkin hari ini walaupun saya ingin menyentuh fikih, tetapi karena ada Ustadz Abu, lebih baik Ustadz Abu nanti yang melanjutkannya. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita telah membahas tentang tafsir surat An-Nas. Yang telah kita pelajari adalah, yang telah kita bahas adalah tentang nama-nama surat An-Nas, kemudian asbabun nuzul dari surat An-Nas, kemudian adalah saat-saat atau waktu yang kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Nah, kita sekarang agak rinci dan beberapa hal kita juga telah bahas tentang tafsir surat An-Nas ini. Dan kita rinci tentang ini dengan membaca dari tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kita bahas dulu tentang Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Beliau mengatakan hadhihi tsalatsat sifat min sifati Rabbi azza wa jalla
ar-rububiyyah wal mulku wal ilahiyah. Fa huwa rabb kulla syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Fa jami'ul asya'i makhluqatun lah, mamlukatu 'abidu lah. Fa amara al-musta'idha an yata'awwadha bil mutasawwif bi hadha sifat. Beliau mengatakan ini adalah 3 sifat dari sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha tinggi, yaitu sifat-sifat ar-rububiyyah wal mulk wal ilahiyah. Dahulu kita ketika membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, kita telah membahas tentang sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa tauhid itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Salah satu dalilnya adalah surat An-Nas ini. Di sini disebutkan oleh Imam Katsir bahwa tauhid, di sini Allah menyebutkan 3 sifatnya, yaitu sifat rububiyah wal mulk. Mulk itu adalah salah satu sifat karena Allah adalah malik atau milik itu kepemilikan, wal ilahiyah dan keilahan Allah. Masih ingat dalam rububiyah itu mengandung tiga sifat atau dan 3 nama, yaitu masih ingat apa itu? Rububiyah mengandung 3 sifat dan 3 nama Allah SWT, yaitu Allahu Khaliq, Allah adalah pencipta, kemudian Allahu Malik yang memiliki atau menguasai, kemudian Allahu Mudabbir, Allah yang mengatur. Itu adalah sifat yang terkandung dalam sifat rububiyah. Kemudian yang terkandung dalam sifat ilahiyah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali atau diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan maka seluruh sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang berlindung untuk berlindung dengan sifat-sifat ini. Kalau berlindung maka berlindunglah dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah ini. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari waswasnya. Kita sudah membahas sedikit. Al-waswas itu dalam bahasa Arab asal katanya dari mana? Ingat? Gemerincingnya suara perhiasan. Kemudian al-waswas disebut oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai sesuatu yang bisikan yang sangat halus. Kemarin kita sudah bahas itu kenapa dasarnya adalah gemerincingnya suara perhiasan, karena waswas atau bisikan setan itu sangat halus dan sangat menarik. Sangat menarik, halus dan menarik perhiasan. Min syarril waswasil khannas, kita disuruh untuk berlindung dengan menyebutkan 3 nama itu dari kejahatan waswasnya syaitan. Siapa? Dari waswasnya khannas. Wa huwa syaitanun muwakkal bil insan, dan dia adalah khannas. Waswas khannas itu adalah syaitan yang muwakkal bil insan, yang dia mendampingi manusia. Fa innahu min ahadin min bani adam illa walahu qarin yuzayyana lahu fawahisha. Karena tidak ada manusia selain setiap manusia dari Bani Adam itu akan mempunyai qarin, mempunyai pendamping yang yuzayyana lahu fawahish, yang menghiasinya perbuatan-perbuatan jelek. Syaitan itu tugasnya adalah menghiasi perbuatan jelek menjadi indah. Itulah tugasnya syaitan. Karena itu kita pernah ingat apa, minuman keras dinamai lain apa? Abu Farah. Itu bapaknya kesenangan. Diberikan nama-nama yang indah untuk perbuatan yang jelek. Wala ya'luhu juhdan fil khabal, dan sesungguhnya syaitan itu tidak pernah mengeluh untuk terus, tidak pernah berkepayahan untuk memberikan kebinasaan dalam hal kebinasaan atau kejahatan kepada manusia. Wal ma'sumu man 'asamallah, dan orang yang di al-ma'sum, yang dilindungi adalah man 'asamallah, yang Allah melindunginya, karena tidak ada perlindungan dari waswas syaitan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tsabata fi sahih annahu, dan telah thabit
dari suatu riwayat yang sahih annahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah. Tidaklah satupun di antara kalian kecuali Allah wukila bihi qarinah, jadi mendampinginya, menyuruh mendampinginya itu qarinnya, pendampingnya. Qalu wa anta ya Rasulullah, kedua para sahabat kemudian bertanya, kamu juga ya Rasulullah, apakah kamu juga punya pendamping? Qala na'am. Beliau mengatakan, benar, aku juga ada pendampingnya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tetapi kecuali aku, Allah kepadaku, sesungguhnya Allah telah membantu aku sehingga gorinku itu fa aslama, dan dia masuk Islam. Maksudnya fa aslama. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maksud aslama ini bukan berarti bahwa kita itu mempunyai pendamping syaitan, jin, dari kalangan jin yang dia selalu membisikkan sesuatu yang jahat kepada kita, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah dikatakan di sini fa annallaha a'ani alaihi fa aslam. Kemudian Allah SWT membantu beliau sehingga gorinnya Rasulullah, jinnya Rasulullah itu tunduk. Dimasuk sini aslam bukan beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, karena syaitan tidak pernah beriman kepada Allah Taala. Beliau mengatakan bahwa aslam di sini adalah seperti seorang musuh yang mampu mengalahkan musuhnya sehingga musuhnya itu tunduk kepadanya. Sehingga si gorinnya Rasulullah itu tidak pernah fala ya'muruni illa bi khair, tidak pernah membisikkan padaku kecuali hal-hal yang baik, karena memang sudah terkekang gorinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fathabata fi sahih an Anas fi qissati ziyarati Sufiyya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun. Dan juga ada sebuah riwayat yang sahih dari Anas dalam kisah ziarahnya, kunjungannya Sufiyya kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang mu'takifun, sedang beriktikaf. Fa khurujuhu ma'aha lailan liyaruddaha ila manziliha. Maka keluarnya itu untuk mengunjungi Rasulullah SAW di tempatnya. Falaqihi rajulani min ansar, maka Rasulullah bertemu dengan dua sahabat dari kaum Ansar. Falamma ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika dua orang sahabat ini melihat Rasulullah, kemudian dia berlari dengan cepat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ala rislukuma, tenanglah sedikit, jangan cepat-cepat. Innaha Safiyah binti Huyai, sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai, istri Rasulullah SAW. Faqala subhanallah ya Rasulullah, maka kemudian para dua sahabat itu mengatakan, subhanallah, maha suci ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu yajri, itu yajri masih ingat? Jaro yajri, lagi baca bahasa Arab. Ingat? Ya, ingat. Satu ya enggak murid teladan. Sesungguhnya setan tuh mengalir di anak Adam seperti mengalirnya, tempat mengalirnya darah. Wa inni khasyitu an yuqdhafa fi qulubikuma syai'an aw qala syarran. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku takut syaitan itu akan melemparkan sesuatu kepada kalian, yaitu syarr, yaitu kejahatan pada kalian. Wa qala Hafidh Ibnu Ya'la al-Muwassali, hadatsana Muhammad bin Bahr, hadatsana Adi bin Abi Umarah, hadatsana Ziyad an-Namiri an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam, fa in dzakara khanasa wa in nasiya iltaqama qalbah, fadzalika waswasul khannas. Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu meletakkan, congornya, khatmahu. Khatmah itu congor atau apa? Belalai. Ala qalbi ibni Adam, di dalam hati anak Adam. Fa in dzakara khanasa, dan apabila anak Adam itu ingat Allah, berzikir, maka khanasa, maka syaitan itu mundur atau sembunyi. Wa in nasiya,
dan apabila dia lupa iltaqama qalbah fadzalika waswasul khannas. Maka apabila anak Adam itu lupa dari zikir kepada Allah SWT, iltaqama qalbah, maka dia setan itu akan menelan. Bukan menelan, iltaqama itu bisa menelan, bisa mengunyah qalbah, hatinya, hati anak Adam. Fadzalika waswasul khannas, maka yang demikian itu adalah bisikan halus dari khannas. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Asim sami'tu Aba Taimiyah yuhdatsu an radifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruh فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم فقال بقوة صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. Jadi ada sebuah, ini juga kita bahas, ada riwayat bahwa seorang sahabat itu Radif membonceng Rasulullah SAW, kemudian himarnya itu tergelincir. Kemudian karena kaget, si sahabat itu mengatakan ta'isya syaitan, celakalah syaitan. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk mengatakan ta'isya syaitan, karena sesungguhnya kalau kita memaki syaitan seperti itu, maka syaitan itu akan membesar menjadi sombong. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakanlah Bismillah, tasaghara hatta yusira mithlul dzubab. Kalau kita zikir kepada Allah, maka syaitan itu akan mengecil seperti mithlul dzubab, seperti lalat. Dan itu kita membahas bahwa syaitan tidak ada yang bisa menolak kejahatan syaitan kecuali Allah SWT, dan manusia bisa menolak kejahatan syaitan dengan berzikir kepada Allah SWT. Karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya syaitan, orang-orang yang beriman itu menjadi kurus karena dia seorang yang beriman itu akan berzikir kepada Allah SWT, dan syaitannya merasa akan tersiksa dengan zikir itu. Wa fihi dalalah, hadis ini kata Imam Ibnu Katsir memang hadis gharib, tetapi isnaduhu jayyid qawi, tapi isnadnya adalah jayyid, baik dan kuat. Fa fihi, maka di dalamnya dalalatun ala anna al-qalba mata dzakara Allah tasaghara syaitanu wa ghuliba wa illam yadhkurillah ta'azama wa ghalaba. Beliau mengatakan maka di sini ada sebuah petunjuk bahwa sesungguhnya hati manusia itu apabila berzikir kepada Allah SWT, maka syaitannya tadi yang mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah itu menjadi mengecil, dan maka syaitan juga akan dikalahkan. Wa illam yadhkurillah ta'azam, tetapi jika dia tidak berzikir, maka syaitan akan membesar, ghalaba, dan akan mengalahkannya. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Abu Bakar al-Hanafi hadatsana Dhahak bin Utsman an Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitanu fa abasa bihi kama yubasa ar-rajulu bidabatihi fa idza sakana lahu zanaqahu awil aljamah. Qala Abu Hurairah wa antum tarawna dzalika ammal maznuqu fatarahu ma'ilan kadza la yadhkurullah wa ammal muljam fafatih fah la yadhkurullah azza wa jalla tafarrada bihi Ahmad. Nah, ini ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitanu fa abasa bihi kama yubasur rajulu bidabatih. Apabila kita masuk masjid, maka syaitan akan datang kepada kita. Tetapi fa'abasa bihi kama yubasur rajulu bidabatih. Tetapi kalau kita masuk masjid kemudian kita berzikir, maka kita akan mengikat syaitan itu. Seperti mengikatnya rajul, seperti mengikatnya seorang laki-laki kepada tunggangannya. Seperti mengikatnya seorang laki-laki kepada tunggangannya.
awil al-jamah atau mengekangnya. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, wa antum tarawna dzalika, maka kamu akan bisa melihat seperti itu. Ammal maznuqu fatarahu ma'ilan kadza la yadhkurullah, maka kamu bisa melihat tetapi mana ini, fa idza sakana lahu zanaqah, tetapi apabila seseorang itu lalai di dalam masjid kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan itu yang akan mengikat dan mengekangnya. Kebalikannya, kalau kita berzikir masuk masjid, syaitan datang, kita berzikir, maka syaitan itu akan kita ikat, kita mampu mengikatnya. Tetapi kalau kita tidak berzikir kepada Allah, maka kebalikannya, kita yang akan diikat dan dikekang oleh syaitan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wa antum tarawna dzalik, maka kamu akan bisa melihat bagaimana orang itu dikekang oleh setan. Ammal maznuqun fatarahu ma'ilan kadza la yadhkurullah, maka kamu kalau melihat orang yang diikat oleh setan, maka orang itu cenderung tidak mau berzikir kepada Allah di masjid Allah. Wa amal muljam, dan orang yang terkekang, fa fatih fa la yadhkurullah azza wajalla, tetapi orang ada dua kan tadi, orang yang terikat dan orang yang terkekang oleh syaitan. Kata beliau, orang yang terikat oleh syaitan itu dia cenderung tidak mau berzikir. Tetapi orang yang terkekang oleh syaitan itu dia membuka fa fatih fa, mau dia membuka mulutnya, tetapi yang keluar itu bukan sesuatu untuk berzikir kepada Allah, tetapi sesuatu yang lain dari mulutnya. Maka itu ada ciri orang yang muljam, orang yang terkekang oleh syaitan. Banyak ini kita kalau ke masjid cenderungnya adalah tidak berzikir kepada Allah, tapi ngobrol macam-macam. Atau apalagi ngobrolnya tentang sinetron. Walaupun sinetronnya lagi tren katanya Ustaz di Indonesia, sinetron Ustaz. Kemudian ada riwayat lagi, waqala Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas fi qawlihi al-waswasul khannas. Ada pendapat dari Ibnu Abbas tentang waswas yang khannas. Qala asy-syaitanu jathim ala qalbi ibni Adam, fa idza saha wa ghafala waswas, wa idza dzakara Allah khanasa. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah wa qala Mu'tamir bin Sulaiman an abihi dzikra li anna syaitana aw al-waswasa yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal husni wa indal farah, fa idza dzakara Allah khanasa. Ibnu Abbas pernah mengatakan, beliau menafsiri al-waswasul khannas. Al-waswasul khannas, beliau mengatakan sesungguhnya syaitan, asy-syaitanu jathim ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu ngetem, syaitan itu nongkrong di hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa, apabila anak Adam itu saha wa ghafala, dia lengah, dia lalai, waswasa, maka syaitan itu akan membisik-bisiki kepada syar, kejahatan. Fa idza dzakarallah khanasa, maka apabila dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khanasa, dia akan mundur atau dia akan sembunyi. Ini sama dengan perkataan Mujahid wa Qatadah. Beliau mengatakan anna syaitana an abihi dzukira li, sesungguhnya bapakku, kata Mu'tamir bin Sulaiman itu berkata, mengatakan kepadaku, dzikra li anna syaitan, sesungguhnya syaitan awil waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal husni wa indal farah. Sesungguhnya syaitan itu membisik, yanfuthu, meniup, fi qalbi ibni Adam indal husni wa indal farah, pada saat ibnu Adam, anak Adam itu sedang susah maupun gembira, maka syaitan itu akan meniup di hatinya. Maka waqala Aufi dan beberapa ulama dan Ibnu Abbas mengatakan yang disebut al-waswas, al-waswas itu adalah syaitan sendiri. Beliau waqala Aufi an Ibni Abbas fi qawlihi al-waswas qala huwa syaitan ya'muru fa idza atiya khanasa. Yang disebut dengan al-waswas itu syaitan sendiri. Khanas kemarin kita bahas, khanas adalah yang maju dan mundur. Kalau kita lengah maka dia maju, kalau kita ingat pada Allah maka dia mundur. Maka penafsiran dari kebanyakan para ulama tentang al-waswas, waswas itu adalah syaitan itu yang ya'muru, yang dia
memerintahkan apa? Memerintahkan sesuatu kejahatan atau kejelekan. Fa idza ati khanasa, tapi kalau dia nurut kepada Allah, maka syaitan itu akan mundur. Nah, ini ada ikhtilaf yang banyak tentang, karena alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisiki di dalam dada manusia. Maka ada ikhtilaf, apakah ini khusus untuk manusia atau termasuk jin. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya jin dan manusia itu sama-sama punya qarin, sama-sama punya apa? Pendamping. Yang pendampingnya itu ada yang membisiki kejahatan dan ada yang membisiki kebaikan, sama-sama. Tetapi yang disebut di sini adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki, memberikan waswas ke dalam dada manusia. Kemudian yang lanjutnya ayat itu adalah selanjutnya adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Maka ayat selanjutnya yaitu minal jinnati wan nas itu adalah tafsil, itu adalah perincian dari ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki, setan itu membisiki di dalam dada manusia. Siapa yang membisiki dalam dada manusia? Setan, tapi bentuknya minal jinnati wan nas. Maka jin dan manusia yang membisiki di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas tafsirul lilladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ayat minal jinnati wan nas itu adalah tafsir dari yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki di dalam dada manusia. Minasyayatil insi wal jin, dari jin, dari syaitan, dari golongan jin dan golongan manusia. Kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yang demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuhnya yaitu syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Maka manusia itu ada juga yang bisa menjadi syaitan. Kemudian ada sebuah hadis juga untuk menguatkan bahwa manusia itu bisa menjadi syaitan, dan yang membisiki di dalam hati manusia itu bukan hanya jin tetapi juga syaitan bentuk manusia. Dari Abu Dzar, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah sedang di dalam masjid. Fajalastu, maka kemudian aku duduk. Faqala ya Abu Dzar, hal shalaita? Kemudian Rasul mengatakan, hai Abu Dzar, apakah kamu telah sholat? Qultu la. Qala qum fasal. Kemudian Rasul mengatakan, berdirilah dan sholatlah. Kemudian Abu Dzar berkata, faqumtu fasalaitu. Kemudian aku berdiri dan aku sholat. Tsumma jalastu. Kemudian aku duduk kembali. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, ta'awwadz billahi min syarri syayatil ins wal jin. Hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan dari golongan jin dan golongan manusia. Kemudian Abu Dzar berkata, qultu, aku kemudian berkata, ya Rasulullah, walil insani syayatin, wahai Rasulullah, apakah bagi manusia itu juga ada yang syaitan? Qala na'am. Kemudian Rasul mengatakan, iya ada. Faqultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana as-salah, bagaimana dengan salat? Kemudian beliau berkata, khairun mawdu'un man sya'a aqal wa man sya'a akthar. Beliau mengatakan, Abu Dzar bertanya kemudian kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tentang sholat? Kemudian beliau mengatakan, khairu maudhu'. Sholat itu adalah sebaik-baiknya maudhu' yang diletakkan atau sebaik-baiknya perbuatan. Man sya'a aqal, barang siapa menghendaki maka sedikitkanlah. Wa man sya'a akthar, maka barang siapa yang menghendaki banyakkanlah dengan sholat-sholat nafilah maksudnya. Qultu ya Rasulullah, fama saum, lalu bagaimana dengan saum, puasa? Fardhun yujzi'u wa indallahi mazid.
bagaimana dengan puasa ya Rasulullah? Maka puasa beliau mengatakan adalah perbuatan fardhon, perbuatan apa? Wajib yang dibalas oleh Allah, yang diberi pahala oleh Allah. Wa indallahi mazid, dan di sisi Allah ada tambahan pahala. Faqultu ya Rasulullah fas-sadaqah. Bagaimana? Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, lalu bagaimana dengan sedekah ya Rasulullah? Qal ad'afu mudha'afa. Sedekah itu adalah ada pahala yang dilipat gandakan. Qultu, kemudian berkata lagi Abu Dzar, ya Rasulullah ayyuha afdal. Lalu bagaimana sedekah yang paling baik? Kemudian kemudian Rasul mengatakan al-jahdu min mukillin awi sirrin ila faqir. Sedekah yang terbaik itu adalah usaha jerih payah min mukillin, dari orang yang rezekinya sedikit, awi sirrin ila faqirin, atau disembunyikan, kemudian sedekah itu diberikan kepada kaum fakir. Karena orang kaya sedekah itu biasa, tapi kalau orang miskin sedekah itu luar biasa. Kalau orang kaya sedekah kemudian ngumbar-ngumbar itu menceritakan udah biasa perbuatannya, wong dia kaya. Yang kedua kemudian apa? Diumbar-umbar. Nah, itu kan ada bahayanya mengumbar-umbar sedekah untuk orang kaya, dia akan menjadi takabur. Maka sedekah yang paling baik adalah sebuah jerih payah dari orang yang sedikit rezekinya tetapi disembunyikan juga, ila fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan. Qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'i kana awal. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, nabi mana yang pertama itu? Qal Adam. Rasul mengatakan Adam. Qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah wa nabiyyu kana, apakah Nabi Adam itu adalah Adam itu adalah nabi? Qal na'am nabiyyun mukallam, dia adalah nabi yang diajak Allah untuk berbicara. Qultu ya Rasulullah kamil mursalun. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, berapa banyak para nabi itu? Kemudian beliau mengatakan qala 300 wa bid'a asyara, dia adalah 300 sekian belas. Rasul mengatakan gitu. Jamman ghafiran, sebuah kumpulan yang cukup banyak. Wa qala marratan 15. Dan kemudian berkata lagi Rasulullah, dia adalah 315 orang nabi itu. Qultu ya Rasulullah ayyuma unzila alaika a'zam. Abu Dzar tanya lagi. Ini Abu Dzar ini banyak nanya ini. Ya Rasulullah ayyuma unzila alaika a'zam. Manakah yang diturunkan kepada kamu yang paling besar? Qal yang paling agung. Kemudian Rasul mengatakan ayat kursi. Yang paling agung adalah ayat kursi. Rawahun Nasa'i min hadithi Abi Umar Dimashqi bih. Waqad akhraja hadzal hadits matulan jiddan Abu Hatim bin Hibban fi sahihi wa tariqi akhar wa lafdhu akhar matulan jiddan wallahu a'lam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadisnya sangat panjang. Panjang memang pertanyaannya memang. Tapi riwayat lafaznya itu lebih panjang dari ini. Nah, hadis. Ini ada sebuah riwayat lagi. Ada seseorang, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ahdatha nafsi bi syai'in li an ukharra minas sama'i habu ilayya min an atakallam bih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila waswasa. Dan Rasul mengatakan, ada seseorang datang kepada Nabi kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada sesuatu di dalam inni ahdatha nafsi bi syai'in, ada sesuatu yang di dalam hatiku itu, li an ukharra minas sama'i habu ilayya, seandainya aku itu dijatuhkan dari langit maka itu aku lebih aku sukai min an atakallam bih, daripada aku mengucapkan sesuatu yang ada di dalam hatiku itu. Ini hebat ini hadis ini. Saya jelaskan di sini apa yang di dalam hatinya itu sehingga dia lebih menyukai kalau dijatuhkan dari langit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha besar Allah. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila waswas. Segala puji bagi Allah yang telah menolak kaidahu, tipu daya syaitan itu, ila waswas, dan hanya membentuknya dari waswas saja. Karena Rasul pernah mengatakan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang membisikkan di dalam hati kita itu tidak akan dicatat, meskipun kejelekan tidak akan dicatat sebagai dosa sampai kita mengucapkan atau melakukannya. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolak kejahatan syaitan itu, tipu daya syaitan itu, dan hanya syaitan itu mampu memberikan was-was saja. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya kenapa kita diminta oleh Allah SWT untuk berlindung kepada Allah dari was-wasnya syaitan? Karena asal dari semua perbuatan jahat dan perkataan jahat itu asalnya adalah dari was-wasnya syaitan, dari bisikannya syaitan. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari was-was itu. Semua kejahatan itu awalnya dari bisikan itu. Nah, karena bisikan itu banyak dalam hati kita, maka ini keadilan Allah SWT, maka kita tidak akan dinilai dosa kalau itu cuman ada di dalam hati. Tapi kalau sudah diucapkan, kata Rasulullah, atau sudah dilakukan perbuatannya, maka baru dicatat itu sebagai kejahatan atau sebagai dosa. Akhiru tafsir walillahil hamdu wal manah. Ini adalah akhir dari tafsir, kata Ibnu Katsir, ini akhir dari tafsir surat An-Nas. Segala puji bagi Allah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan tentang tafsir An-Nas ini, karena ada Ustadz Abu Robani. Sebenarnya saya ingin membukanya dengan tafsir Mu'awwidhatayn ini dari Al-Imam Ibnu Qayyim, tapi ada lebih alim insyaallah, dan kita tidak akan menyia-nyiakan waktu dari Ustadz Abu Robani di sini. Alhamdulillah beliau ada di sini, maka saya sudahi kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir untuk Sabtu ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Gopar atas tafsirnya tadi tentang surat An-Nas. Bisa baca ya? Iya benar. Ya, kesian ibu-ibu nggak nampak sampai kedengaran suaranya. Oh iya. Di tengah sini. Enggak di sini, pas itu, pas Pak Gopar. Oh, pas ini. Kira Pak Alfira tidur tadi. Biar jelas. Hibernate Pak, bukan Itu bukan tidur. Pak Dodi itu bukan tidur, lagi sholat di masjidil Haram. Habis depan saya ibu Pak Dodi dia ke makan. Oke, kita sudah selesai di sesi yang pertama, suatu tafsir Ibnu Katsir yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Gopar tadi. Seperti yang kita jadwalkan atau agendakan di sebelumnya, bahwa sesi kita bagi dua. Alhamdulillah kita mendapat kedatangan dari Ustadz Abu Robani, yang bagi rekan-rekan yang belum tahu, beliau juga sudah pernah datang ke sini pada bulan Ramadan kemarin untuk melatih kita membaca Al-Quran. Untuk rekan-rekan yang belum tahu, beliau ini adalah pendiri Lembaga Tahfizul Quran Jendela Hati yang didirikan tahun 2002. Jadi beliau sangat gurunya lah, guru untuk membaca Al-Quran. Kalau kita mau belajar Al-Quran dengan baik, mempelajari tajwid dan bahkan tahsin, beliaulah tempat bertanya-nya. Insya Allah beliau akan ada di sini 2 minggu ya, seminggu. Sampai tanggal 27. Jadwal sudah ada, kita kirim lewat email. Jadi bagi kawan-kawan yang memang mau mengikuti tahsin dari beliau, barangkali bisa ikut ke salah satu jadwal yang ada. Insya Allah malam ini akan ada di
Masjid Westol sampai besok pagi. Jadi mulai dari sore sampai besok pagi. Jadi bagi yang berminat silahkan datang untuk mengetahui lebih jauh tentang tahsin Quran yang akan diajarkan oleh Ustadz Abu Rabani. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Abu. Nah, sini dia. Sini Pak, kan sini. Berdua aja. Nanti yang lihat kok ada suaranya gambarnya ada. Akhirin. Ada pori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya puji yang sejati serta puja yang sempurna hanyalah milik Allah. Sepatasnya pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas begitu banyak anugerah, banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Kita berharap tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mungkin tidak akan panjang lebar, apalagi kali tinggi, jadi luas ya. Tadi sudah cukup mendalam apa yang disampaikan oleh Cak Kufar. Saya hanya ingin mengingatkan saja tentang satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Hadis ini intinya menyampaikan suatu informasi kepada kita tentang keutamaan kita berkumpul seperti ini. Ya, tentang pentingnya kita duduk bersama mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul seperti kita. Insyaallah tidak dalam bab ngerumpi. Ya. Apalagi ngobrol sinetron. Cinta Fitri. Cinta Fitri apa? Anak yang tertukar. Streaming dulu. Terus apa lagi? Baru juga dibilangin langsung keluar gitu sinetron. Ya. Tidak juga dalam niatan ngaropi, kecuali nanti malam insyaallah. Saya ditanya Ustaz, ngaropi apa katanya? Ngaropi, minum kopi. Kopi sambil kerumpi. Ngaropi sambil Ngerumpi. ngerumpi. Tapi tidak ada yang pakai rompi kayaknya. Musim panas. Musim panas. Ya. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini. Buat apa mereka berkumpul? Yatsluna kitaballah. Disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian Al-Qur'an dipelajari sesama mereka. Kata baginda Nabi, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kumpulan manusia tersebut as-sakinah. Tahu sakinah? As-sakinah, bukan asangeunah. Beda lagi tuh. Asangeunah beda, bahasa Sunda lain lagi ya. Apa sakinah? Tenang. Hah? Sakinah. Iya, sakinah ada rahmah. Artinya apa? Sakinah mawaddah. Sakinah apa ya? Kalau di Bandung ada plesetan sakinah itu, tapi nantilah gitu. Kau mau apa? Warung kopi. Warung kopi itu nanti plesetannya gitu. Bahas. Balas. Insyaallah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan.
Betul nggak sih kalau kita hadir majelis ini suka tenang? Betul. Maksud saya begitu, saya tenangnya tadi bisa lihat itu. Jadi, ciri-ciri sedang turun sakinah sedang sakinah gitu. Padahal kalau ngobrol nggak pernah gitu loh. Kalau tadi ngobrol gitu kan, ngerumpi, nggak ada yang ngerumpi sambil set gitu kan. Tapi kalau sedang mengkaji kitab Allah, sakinah. Betul? Illa nazzalat alaihim sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan di dalam dada setiap orang yang hadir dalam majelis tersebut. Kemudian wa ghasyathumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahi kepada mereka rahmat. Biasanya salah satu ciri tanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir dalam majelis zikir, ketika kita hadir dalam majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis Al-Qur'an, adalah keinginan yang kuat kita untuk berbuat baik. Betul tidak? Ya, kalau kita hadir dalam majelis ilmu, biasanya surga itu seakan-akan nampak di hadapan kita, sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik. Beda kalau kemudian kita pulang ke rumah, si rahmatnya pun ikut pulang, ikut. Ya, dan itu memang terjadi di kalangan para sahabat sendiri. Para sahabat alhamdulillah pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian seperti biasa Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzah, ya Hamzah, bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana imanmu? Kaifa halukum? Ya, kumaha damang? Iya. Tapi kalau para sahabat bukan saja kesehatan fisik yang ditanyakan, tapi juga kesehatan iman. Kalau kita kan didominasi kesehatan fisik ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kenapa? Kalau orang Asia memang sejak zaman dulu terkenal dengan ririwit, kata seorang Sunda. Ririwit apa ya? Apa ririwit? Ntar translate. Sakit-sakitan. Ya kan, makanya sejak lahir aja sudah dikalungin di sini, apa kalung hitam itu supaya apa? Supaya tidak kena cacing. Cimat gitu kan. Kenapa emang orang kita ini cenderung sakit-sakitan? Makanya kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat. Fisik. Kalau di kalangan para sahabat bukan saja kesehatan fisik, tetapi yang mereka tanyakan bagaimana tentang kesehatan iman, kesehatan ruhiyah yang ada dalam diri sahabatnya. Ketika Hamzah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang kaifa halukum gitu kan, bagaimana keadaanmu, kaget Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban Hamzah. Nafaqa Hamzah ya Abu Bakar. Sungguh ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri Hamzah katanya. Kata Abu Bakar, apa yang kau rasakan? Kata Hamzah, salah satu tanda munafik yang aku rasakan, aku ini kalau hadir dalam majelis Rasulullah, kalau aku hadir di tengah-tengah para sahabatku, mendengarkan taujih, nasihat, ilmu dari Rasulullah, hadir dalam majelis zikir, hadir dalam majelis ilmu, majelis taklim, seakan-akan surga itu nampak di hadapanku. Ya seperti kita. Ya. Tetapi kata Hamzah, ya Abu Bakar, itu tidak terjadi ketika aku pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, lupa lagi apa yang tadi aku dapatkan di dalam majelis Rasulullah SAW. Aku mulai disibukkan lagi dengan anak-anakku. Aku disibukkan lagi dengan pekerjaanku. Sehingga apa yang dirasakan dalam majelis bersama Rasulullah tidak aku rasakan. Begitu ya? Sama gak kira-kira? Betty. Ya? Betty ya? Beda tipis nih. Kayaknya bedanya gede deh. BG dong. BG kayaknya. Bukan lagi Betty kayaknya nih. Beged. Bedanya gede. Atau beba. Beda banyak. Ya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar jawaban Hamzah, dia berarti sejenak merenung, iya ya, rasanya aku pun demikian katanya. Ya rasanya aku pun demikian. Kalau aku hadir dalam majelis Rasulullah, imanku melambung seakan-akan surga di hadapanku. Tapi ketika pulang ke rumah, disibukkan lagi dengan pekerjaanku, sibuk dengan anak-anak, istri dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang dirasakan oleh mereka berdua ini disampaikan kepada Rasulullah SAW.
Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seandainya engkau merasakan terus gitu kan, seperti engkau hadir dalam majelis ilmu, engkau akan senantiasa diamini terus, engkau akan senantiasa dinaungi terus oleh para malaikat. Tapi kata Nabi, sa'atan ba'da sa'ah. Ya, semua itu ya sesaat sajalah setelah sesaat yang sebelumnya. Ya, jadi sesaat kita hadir seperti ini memperbaharui keimanan kita. Ya, sesaat lagi kita pulang ke rumah, jangan seperti ini datang ke rumah datang ke istri gini gitu kan, ke anak-anak gitu kan, jangan. Sa'atan ba'da sa'ah. Ketika kita bergaul dengan istri, lihatlah Rasulullah SAW, baginda Nabi bisa menampilkan sosok Romeo bagi Juliette-nya. Iya kan begitu? Nabi kan ketika bersama istrinya tidak seperti seorang ustadz gitu kan, tidak seperti seorang kiai, tapi bisa tampil bak seorang Romeo di hadapan Juliette-nya. Wah, gitu ya. Bagaimana? Ya, tampil dengan penuh romantis. Panggilnya pun si Yayang. Gitu kan, kalau kita mah Yayang gitu kan panggilannya. Ya, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan gitu kan. Itu panggilan Nabi kepada Aisyah. Nabi pernah marah nggak ke Aisyah? Pernah marah Nabi? Bagaimana marahnya? Manggil nama. Ya Aisyah. Itu marahnya Nabi itu manggil nama. Kita kan biasa manggil nama. Marahnya gimana? Piring terbang. Ketika Rasulullah SAW bergaul dengan anak, ya, dengan cucunya Hasan dan Husain gitu kan, Rasulullah SAW tampil seperti seorang anak juga gitu kan, tak segan punggung Nabi dijadikan tempat untuk main kuda-kudaan Hasan dan Husain, sehingga ketika dipergoki oleh Umar bin Khattab, kata Umar, mulia banget tuh Hasan dan Husain kan gitu. Kenapa? Tunggangannya Nabi. Mulia banget Hasan dan Husain itu. Kenapa? Tunggangannya Nabi gitu kan. Mana ada gitu kan ya. Tunggangannya Nabi gitu. Ini Rasulullah SAW luar biasa. Ketika bergaul dengan sahabatnya, Nabi tidak seperti seorang ya tadi gitu kan, sebagai seorang syekh gitu enggak. Ketika bergaul dengan sahabatnya, tampil seperti lazimnya seorang sahabat yang penuh dengan canda, gitu kan. Sahabat itu kan identik dengan canda biasanya gitu kan ya, canda. Nabi Rasulullah SAW biasa bercanda dengan para sahabatnya. Banyak kan ya candaan-candaan Nabi. Ada yang hafal? Ada yang hafal candaan Nabi? Misalnya apa? Anaknya kuda. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat saudaraku? Oh, kata Nabi, saudaramu yang kegemarannya naik anak kuda ya. Orang ini merenung gitu kan, berpikir rasanya dia belum pernah naik anak kuda ya Nabi. Yang kebayang pasti seperti yang dibayangkan oleh sahabat ini. Apa? Kuda yang kecil kan? Padahal kata Nabi, bukankah setiap kuda itu adalah anak kuda? Artinya, ini candaannya harus cerdas memang. Oh iya. Terlambat gitu. Baru ketawa gitu. Takut gak disebut cerdas ya. Takut gak disebut cerdas itu. Ngerti gak? Jadi harus cerdas ya. Kata Nabi, bukankah setiap kuda itu adalah anak kuda? Jadi yang dimaksud Nabi itu kuda dewasa. Ya, tapi bukankah setiap kuda yang dewasa pun dia adalah anak kuda? Tidak ada kuda yang lahir dari unta gitu kan gitu. Ya. Bahkan ada yang lebih seru lagi, datang kepada Nabi tergopoh-gopoh gitu kan, gopoh gitu. Seorang nenek gitu ya. Kemudian dengan H2C harap-harap cemas gitu. Dengan H2C harap-harap cemas. Nenek ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, nenek masuk surga tidak? Kata. Jawabannya apa? Tak terduga, tak ternyana. Gitu. Kata Nabi, Nek, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Oh, hati sedihnya luar biasa. Gitu. Nangis terisak-isak, isak. Disangkanya si nenek ini nggak akan masuk surga, sampai Rasulullah SAW kemudian mengutus sahabatnya untuk menyampaikan, maksudnya adalah nenek nanti akan dimudahkan lagi. Ya, maksud Rasulullah, nenek nanti kalau masuk surga itu akan dimudahkan lagi, tidak akan seperti ini. Makanya kata Nabi, surga mah nggak ada nenek-nenek, atau tidak rame
nanti kalau sudah tidak indah lagi nanti surga. Ya. Saran. Iya semuanya gitu kan, semuanya muda sih, semuanya muda gitu kan, tidak ada lagi yang tua gitu. Nah ini Rasulullah SAW sa'atan ba'da sa'ah gitu kan ya, sa'atan ba'da sa'ah. Nah ketika hadir kita dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja kata baginda Nabi, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat yang mulia. Jadi para malaikat itu dalam riwayat setiap hari hadir, mereka turun ke bumi untuk mencari halaqah-halaqah Quran, majelis-majelis taklim seperti majelis taklim yang kita lakukan pada pagi ini. Ketika ada malaikat yang menemukan majelis ilmu di muka bumi ini, maka dia kembali ke langit untuk memanggil teman-temannya sesama malaikat. Oh, ayo friend, gitu kan? Ya, friend sesama malaikat. Untuk apa? Facebook ya. Atau pakai Friendster gitu kan? BBM. Sampai kemudian para malaikat itu berbondong-bondong hadir dalam majelis tersebut. Mereka turun sambil menurunkan menutupkan sayap-sayapnya, dan mereka duduk di sela-sela kita. Makanya jangan ada yang ngantuk. Malu majelis taklim, malu dengan para malaikat yang hadir di sampingnya, gitu. Mereka bahkan kemudian berbondong-bondong terus sampai saking banyaknya para malaikat, mereka akhirnya bertumpuk-tumpuk. Sampai kemudian tumpukan para malaikat itu membuat suatu naungan. Itu yang maksud dengan wahafathumul malaikah. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain, tumpukan malaikat itu saking banyaknya terus mereka ke atas sampai tumpukan para malaikat itu sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain para malaikat hadir dalam majelis tersebut? Dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada mereka, wahai para malaikatku, apa yang mereka inginkan? Pagi-pagi yang masih ngantuk, enaknya kan tidur lagi di rumah. Apa sih yang mereka inginkan? Kata malaikat, ya Allah, tidak ada yang mereka inginkan melainkan mereka ingin agar mereka didekatkan dengan surga. Kalau itu yang mereka inginkan, kata Allah, dekatkanlah mereka dengan surgaku. Bahkan di dalam riwayat yang lain, para binatang-binatang melata di bumi pun ikut berdoa untuk kita. Nah ini wahafathumul malaikah kata Nabi. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian dikaji ayat-ayat Allah sesama mereka, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan terakhir kata baginda Nabi, mereka akan disebut-sebut namanya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis yang lebih mulia lagi, yaitu majelisnya para malaikat yang mulia. Nah, mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi pada kita untuk senantiasa semangat hadir dalam majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Allah a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abu Robani dan juga pada Pak Ustadz Abdul Wafar. Barangkali sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada baiknya sedikit tanya jawab kalau ada yang mau. Sudah cukup katanya. Kata Pak Ustadz Abu Robani sudah cukup. Ini Ada yang mau tanya? Sedang sekilas semua kayaknya. Kalau tidak barangkali kita sudahi sesi kita hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat apapun yang di sharing dari kedua Ustadz tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi kita implementasikan, dan insya Allah rahmat yang didapati pada pagi ini tidak pulang ke rumahnya masing-masing, tapi juga turut pulang ke rumah kita. Mudah-mudahan motivasi yang mestinya ada di sini juga akan bisa kita bawa seterusnya. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.